Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Ternyata setelah diriset ada 4 tipe manusia dalam cara menghabiskan uangnya. Ya, saya temukan ada 4 tipe. 4 tipe ini apa saja? Dan tolong tuliskan nanti di kolom komen Anda tipe yang mana setelah yang satu ini. Baik sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Jadi gini ya, bicara cara menghabiskan uang, saya memang sangat senang meresearch orang-orang yang memang mereka itu adalah tipe-tipe yang bagaimana mereka itu cara menghabiskan uangnya. Mereka ini adalah orang-orang yang kalau dipegangi uang, cara menghabiskan uangnya itu sangat ditentukan dengan 4 tipe kepribadian ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Success Before 30, channel yang konsisten membahas tentang bisnis, pengembangan diri, tips-tips finansial, kemudian kisah-kisah inspirasi orang-orang yang sukses. Saya datangkan tokohnya langsung di channel kami. Nah, channel ini konsisten dan setelah video ini dibuat, channel ini hampir menyentuh 3 juta subscriber guys. Terima kasih. Kita udah 7 tahun konsisten berbagi dan semoga channel ini terus bertumbuh karena dukungan Anda semuanya. Nah, tipe yang pertama adalah tipe spender. Ini kepribadian pertama. Spender itu apa? Yaitu tipe ini adalah selalu kehabisan uang di awal bulan. Jadi ketika uang itu datang, jadi itu tipe ini spender itu seperti kayak orang wanita itu datang bulan. Ya, jadi datangnya itu bulanan, habisnya dalam hitungan harian. Tipe spender itu adalah mereka-mereka yang kalau gajian tanggal 1 langsung habis semuanya. Langsung duitnya habis, cepat bayar ini. Jadi akhirnya tanggal 2 itu udah habis, gajiannya udah habis. Jadi gimana dia bisa hidup antara tanggal 3 sampai tanggal 30? Itu bukan masalah berapa gajinya, ya kan? Tapi masalah pengelolaan keuangannya yang masalah. Dan akhirnya karena dia stres, dia selalu mengeluarkan hidup kata YOLO. Wah, YOLO itu apa? YOLO itu you only live once. Aduh, dia selalu hidup cuma sekali, dinikmati aja bro. Uang nggak dibawa mati bro, kalau nggak dinikmati sekarang kapan lagi bro. Nah, tolong mention teman kamu yang punya prinsip tipe spender ini. Manusia ini boros yang minta ampun, nggak bisa dipagangin duit. Ada duit berapa, habis berapa. Ada di kantong berapa, habis berapa. Tolong tulis di kolom komen sekarang juga. Nah, tipe yang kedua adalah tipe avoider. Avoider itu tipe penghindar. Jadi kalau misalkan tipe ini adalah tipe tidak peduli pada kondisi keuangan. Jadi tipe ini bila seorang istri, maka anggaran keuangan sepenuhnya diperankan pada suami. Atau kalau dia seorang suami, dia ada uang berapa, dia langsung serahkan pada istri. Nah, tipe seperti ini adalah tipe-tipe mereka itu avoider. Mereka itu pakai uang secukupnya. Nah, biasanya tipe avoider ini jauh lebih bagus sih. Kenapa? Karena dia nggak peduli, pokoknya dia ada uang secukupnya berapa, yang penting dia sisanya dia serahkan sama istri yang pegang keuangannya. Atau sebaliknya, istri dia pegang sama suaminya. Tapi kebanyakan suami pegangkan ke istri. Jadi suami pegang uang secukupnya. Biasanya ini jauh lebih bermanfaat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan uangnya. Dan terutama menyelamatkan uangnya pada menteri keuangan, alias istrinya. Daripada dihabiskan pada istrinya orang lain. Nah, ini kacau juga. Ya, itu yang tipe yang kedua. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe saver. Anda tahu tipe saver itu apa? Yaitu tipe menabung. Dia biasanya mempunyai planning. Jadi contohnya duit dia disisahkan. Ya, itu yang seperti saya pernah ajarkan, hukum 10, 20, 30, 40. Jadi tipe saver itu tipe menabung. Jadi dia sisahkan sebagian 10% untuk menabung, 20% untuk investasi, 30% untuk apa, dan 40% untuk kebutuhan hidup. Jadi dia sudah ada pos-posnya yang sangat bagus. Nah, tipe seperti ini adalah tipe yang sangat cocok. Akhirnya mereka itu adalah tipe yang saya yakin 1000% mereka akan menjadi sangat-sangat pas kalau mereka itu mau bertumbuh dan berkembang. Ya. Nah, yang tipe yang keempat adalah tipe mang. Mang ini adalah tipe biksu ya. Jadi mereka merasa uang itu nggak dibawa mati. Mereka merasa uang itu bukan segala-galanya. Dan dia merasa tipe orang yang tipe mang atau biksu ini adalah dia tidak menganggap uang itu sebagai ukuran prioritas nomor 1. Nah, biksu itu kan artinya apa? Hidupnya itu kan dari belas kasihan orang lain. Ya, jadi dia meninggalkan keduniawiannya, dia tidak punya keluarga, tidak punya istri, tidak punya anak yang harus dihidupi. Nah, tapi kalau Anda memilih jadi biksu, oke, tidak masalah. Anda memilih hidup membiara, tidak masalah.
Anda memilih hidup sendiri, tidak berkeluarga, itu nggak masalah. Yang masalah adalah kalau Anda bukan hidup biksu, tapi punya prinsip seperti ini. Anda punya istri, punya 3 orang anak, dan Anda bilang apa? Uang nggak dibawa mati. Bos, saya mau beritahu, besok anakmu sekolah mau dibayar pakai duit apa? Ya, mau dibayar pakai duitnya tetangga? Iya kan? Ya nggak mungkin dong itu terjadi. Dan Anda bilang uang nggak dibawa mati. Yang penting hidup itu ibadah saja. Hei, saya beritahu Anda itu menjadi manusia itu nggak jelas. Mau berkeluarga, mau punya anak, tapi nggak mau menafkahi. Itu sesuatu yang menurut saya otakmu tuh taruh di mana? Hah? Sudah keblinger ya kamu punya otak. Ini kebalik. Dan itu banyak sekali orang-orang seperti kayak gini. Dan itu menurut saya tuh lucu sekali. Dia mau hidup prinsipnya kayak biksu, tetapi dia nggak mau menafkahi anak istrinya. Kamu masih hidup di dunia, bos. Kamu belum hidup lagi di surga. Kamu belum hidup lagi di tempat dunia yang lain. Hidupmu tuh masih di dunia. Kamu perlu makan, tubuhmu perlu makan, anakmu perlu makan, istrimu perlu makan. Bos, sadar nggak itu? Makanya banyak orang yang konsepnya kebalik seperti ini. Saya percaya Anda akan menjadi tipe manusia yang sangat pandai dalam mengelola keuangan. Simpel-simpel aja kok, nggak rumit-rumit. Tips di channel Success Before 3. Oke? Jangan lupa like-nya dan share pada teman-teman Anda. Sukses selalu, salam hebat, luar biasa.